Shalom buat semua anak-anak kami dari TK sampai SMP. Misalnya ucapkan selamat datang di ibadah sekolah Betani Medan. Saya percaya semua anak-anak kami bersuka cita sekalipun mengikuti ibadah dari rumah. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami bagimu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, di sepanjang ibadah kami Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu campur tangan Tuhan. Sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang harum bagimu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh tetap merasakan sukacita sekalipun. Kami mengikuti ibadah hanya melalui daring Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua juga mungkin yang mengikuti ibadah ini. Berkati setiap kami. Hari ini kami mau boleh bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita. Haleluya Yesus.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ambil alih setiap kehidupan kami ya Bapa. Supaya hidup kami Tuhan boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersorak-sorai untuk meninggikan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, bagimu-lah pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke, bagi anak-anak kami yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk meninggikan Tuhan. Nah, jangan ada yang bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak bersyukur. Dan bagi yang bersyukur, kita bisa dilihat dari semangat kita memuji Tuhan. Yuk semuanya, yuk, mari kita persembahkan pujian kita bagi Tuhan. Biar Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Katakan, ku masuki gerbangnya. Kembali angkat pujian kita, katakan kudaki gunung yang tinggi. Terbang, 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 terbang.
sudah bersuka cita? Sudah merasakan sukacita hari ini bersama dengan Tuhan? Silakan boleh duduk kembali. Saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Siapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Shalom anak-anakku semua, puji dan syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang kembali ke dalam hadirat Tuhan. Nah, anak-anakku semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu anak-anakku ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, Tuhan yang begitu baik. Tuhan memberikan cuaca yang indah, cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu setia kepada firman-Mu dan selalu menopang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Puji dan syukur kita ya. Hari ini hari yang indah di pagi hari, di hari Jumat ini, seluruh anaknya duduk dan mempersiapkan Alkitabnya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah kita akan mendengar firman Tuhan dari Ulangan 5, ya, Ulangan pasal yang kelima, ayat 32 sampai 33. Bapak bacakan ya anakku ya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya, puji dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini saat ini?
kita akan belajar dari ayat ini. Ini ayat adalah nasihat dari Musa. Siapa sih nggak kenal Musa, ya kan? Anak-anaknya pasti kenal semua kan? Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa, ya kan? Dia membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, ya kan? Dia menyelamatkan bangsa Israel sampai ke Yerusalem. Ya, puji dan nama Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari? Nah, anak-anakku yang kekasih, kita akan belajar yaitu tetap setia. Pak David, ini kan udah biasa. Ya memang udah biasa, tetapi setia ini sesuatu hal yang sebenarnya luar biasa. Kenapa bilang luar biasa? Susah loh sekarang mencari orang yang setia. Ya, orang yang setia ini adalah orang yang perkataannya A sekarang, besok A, minggu depan A. Ya, artinya dia tetap, dia konstan gitu loh. Dia tidak berubah-berubah. Ya, umur boleh berubah, ya kan, rambut boleh berubah, tapi perkataan, nah, tidak boleh berubah. Terutama sikap kita, ya kan. Nah, inilah dia yang akan kita pelajari. Ya, kesetiaan ini harus kita miliki. Ya, kesetiaan itu harus kita miliki. Kenapa? Dalam menghadapi kehidupan sekarang ini anakku. Ya, bagi yang TK mungkin, saya belum mengerti Pak David. Ya kan, tapi bagi yang kelas besar 4, 5, 6 sudah mulai SMP, ya kan, apalagi sudah mulai tamat kelas 9 dan kelas 6, kesetiaan ini adalah sesuatu hal yang penting. Kenapa? Nah, contohnya kesetiaan itu bagaimana? Mungkin kalian pernah mendengar ya, di Jepang sana ada seekor anjing yang dibuat patungnya. Ya. Seekor anjing yang dibuat patungnya. Anjing apa ini? Kok anjing, apakah anjingnya ini hebat? Ini adalah nama anjingnya adalah Hachi. Ya, mungkin kamu sudah pernah menonton atau mendengar film Hachiko, ya kan? Nah, anjing Hachi ini dia dipelihara oleh seseorang dan dia setiap hari dia selalu pergi ke stasiun kereta api untuk menjemput tuannya. Ya, setiap hari. Ya, dia setiap hari menjemput tuannya. Setiap hari, setiap waktu, sampai suatu saat yang sangat menyedihkan apa? Tuannya ini ternyata terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Tapi anjingnya ini nggak tahu, dia nggak tahu, dikubur ya, dia seperti biasa. Dan kenapa dikatakan setia? Karena anjing ini setiap hari, ya kan, datang ke stasiun hanya untuk berjumpa dengan tuannya. Walaupun dia bingung, loh kok Tuhan saya nggak ada gitu loh. Sampai ditunggunya lama nggak ada, ya. Sampai suatu waktu si Hachi ini akhirnya juga meninggal, ya. Akhirnya dia mati, ya. Dan kepala stasiun di situ melihat itu dan mereka membuatkan sebuah patung untuk si Hachi ini, ya. Kamu bisa lihat filmnya Hachiko. Ini suatu film yang luar biasa. Ya bukan Bapak membandingkan ya, mungkin pada ini kok bandingkan saya dengan, bukan, tapi sifatnya ya. Artinya apa? Kita manusia harus memiliki sifat itu, nak, kesetiaan. Ya. Nah, tadi dikatakan dalam ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Gimana sih caranya kita tetap setia? Itu pertanyaannya, ya kan? Karena kesetiaan itu adalah hal yang susah. Orang yang dipegang adalah omongannya. Gimana caranya? Yang pertama adalah mengingat firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan apa kita ingat? Semuanya. Apa yang kamu dengar di gereja, apa yang kamu dengar di orang tuamu, apa yang setiap pagi gurumu bilang, apa yang setiap Jumat kita kebaktian, itu yang kamu ingat anakku. Ya, itulah kesetiaan. Disitulah letak kesetiaannya. Ya. Nah,
cara kita mengingat firman Tuhan adalah dengan apa? Biar kita setia, kita takut akan Tuhan, ya. Bukan hanya kepada kecoa kita takut, tapi kita juga takut akan Tuhan. Ya, kenapa kita takut akan Tuhan? Inilah kesetiaan itu, nakku. Ya. Bukan berarti, Pak David, saya kalau takut sama guru, ya kan, berarti setia dong Pak David. Bukan maksudnya seperti itu ya. Tapi takut akan Tuhan di sini adalah mengingat firman Tuhan. Ya, apa sih yang dibilang guru saya tiap pagi, ya kan? Setiap pagi sebelum kamu mulai pembelajaran, selalu guru-guru kamu mengirimkan firman Tuhan, ada kelas yang melakukan ibadah, ya kan? Temannya yang menyampaikan firman Tuhan, itu kamu ingat, anak-anakku, ya. Supaya apa? Kesetiaan terjadi saat kita memegang firman Tuhan itu, ya. Jadi kesetiaan itu bukan hadir begitu saja, tapi kesetiaan itu ada pada saat kita memegang firman Tuhan itu. Jadi saat kita pegang, inilah kesetiaan itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengingat, sehingga kita bisa tetap setia, anak-anakku semuanya ya. Jadi kesetiaan itu bukan dibuat, nakku. Ya, tapi kita bukan gampang, maksudnya bukan dibuat. Kesetiaan itu bukan gampang, tapi kesetiaan itu memang butuh proses yang panjang. Ya, mungkin anak-anak TK-nya setianya dalam hal apa? Paling tidak kamu setianya berdoa dulu. Ya kan? Sebelum makan berdoa dulu. Itu termasuk setia loh. Ya kan? Menyapa orang tuamu. Selamat pagi Papa, selamat pagi Mama. Ya kan? Menyapa gurumu, itu termasuk setia. Ya. Itu dia. Nah, apa selanjutnya? Bagaimana kita bisa tetap setia? Ya. Yang kedua adalah menjalani firman Tuhan, ya. Menjalani firman Tuhan. Ini menjalani firman Tuhan termasuk sebenarnya bagi Bapak ya, susah juga. Kan gitu. Kita hanya biasanya manusia itu mengingat saja, ya kan? Kenapa? Karena kita dipelajari mengingat. Oke, hafalkan ayat hafalan, kata Pak David, ya kan, gurunya. Oke, kita ujian, ingat ya, kita biasa diajarkan mengingat, tapi menjalaninya belum. Itu dia anakku. Nah, di sini dikatakan dalam ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya, artinya apa? Pada saat ini segenap jalan yang diperintahkan Tuhan, kita jalani firman Tuhan itu. Kita jalani kehidupan kita dengan firman Tuhan, itulah kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena nanti bukan sekarang dikatakan supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi ada berkat di dalamnya pada saat kita menjalaninya dengan setia, anak-anakku. Jadi bukan hanya diingat, kita juga harus menjalaninya. Ya kan? Seperti firman Tuhan kan dalam Matius, ketuklah. Bukan hanya mengetuk, tapi apa? Mintalah. Ya kan? Kita bukan hanya mengetuk, kita juga harus meminta. Ada usaha, anakku. Jadi kesetiaan itu bukan hal yang gampang. Ya, kesetiaan itu harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi seperti contoh tadi, ya kan? Si Hachiko tadi, dia setia kenapa? Dia setia karena Tuhannya ini baik, Tuhannya ini baik, Tuhannya ini selalu menyayangi dia. Coba kalau kita tanya anak-anakku semuanya di rumah, kenapa kita mesti setia? Pasti banyak jawabannya. Ya Pak David, Tuhan ini. Ya kan? Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Ya, sampai saat ini kita masih sehat-sehat saja.
Ya, puji Tuhan Kota Medan sekarang coronanya sudah mulai hilang, bangsa Indonesia kita sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Itu juga karena apa? Karena kesetiaan kita dalam memakai masker, ya kan? Anak-anakku semua, itu jangan dilepas maskernya ya. Kalau kita sudah pertemuan tatap muka, itu jangan dilepas. Ya kan? Tetap dipakai. Ya, karena apa? Karena inilah dia kesetiaan kita. Ya, supaya kita tetap maju, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Ya anak-anakku, sebelum kita akhiri, coba sama-sama kita buka Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Sudah? Kita baca sama-sama. Bapak baca dari sini, kamu baca di rumah ya. Amsal 3 ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya anak-anakku, jadi akhir kata Bapak bilang, kesetiaan itu jangan kamu tinggalkan anakku. Ya, kesetiaan itu jangan kamu lupakan. Ingat, jalani. Ya, maka ingat tadi firman Tuhan apa? Akan ada berkat yang menunggu kamu. Ya, amin anak-anakku semua. Jadi ingat kesetiaan itu, kamu ingat firman Tuhan, kamu jalani firman Tuhan, maka kesetiaan itu tidak akan pernah meninggalkan engkau ya. Kamu kalungkan itu. Ya, itu dia. Oke anak-anakku semua, puji dalam nama Tuhan. Kesetiaan yang ada dalam hidup kita, itu yang akan kita jalani. Oke, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa dalam mengerti firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sering ragu, sering takut. Tapi kami belajar firman Tuhan hari ini untuk tetap setia ya Bapa, untuk tetap setia dalam jalan-Mu, untuk tetap setia dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengingat firman Tuhan dan menjalaninya dalam kehidupan kami, karena kami tahu ada berkat yang akan kami terima kemudian hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami, inilah kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oke anak-anakku semua, kita sudah mengakhiri ibadah kita, maka kita tundukkan kepala kita akan berdoa syafaat. Puji dan syukur kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini, di hari Jumat ini Tuhan berikan cuaca yang cerah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami masih di dalam rumah anak-anak-Mu semua Tuhan, tapi kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu, ingin menaikkan syafaat kami, ingin menaikkan doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa.
Kami bersyukur Tuhan buat bangsa dan negara kami ini yang semakin hari semakin baik ya Tuhan. Yang semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, baik staf-stafnya, para menteri semuanya, mereka yang sudah bekerja dengan luar biasa ya Tuhan, untuk menangani COVID-19, untuk menangani pemerintahan ini ya Bapak, itu semua karena kasih-Mu kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga yang mendoakan Tuhan untuk daerah kami Kota Medan di sini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu bahwa di Kota Medan ini ya Tuhan banyak permasalahan ya Bapak. Kami juga sudah mulai masuki musim penghujan ya Bapak. Tuhan lindungi seluruh tempat-tempat daerah. Tuhan biarlah memberkati pimpinan kami Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyusun program-program supaya banjir ini juga dapat hilang dan juga dapat menolong kami dalam keseharian kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat kami di mana berdiri ya Tuhan, di mana kami mengajar ya Tuhan, sekolah Betani ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu kepada sekolah kami ini ya Tuhan. Tuhan berikan guru-gurunya kesehatan, Tuhan berikan siswanya kesehatan, bahkan Tuhan berikan orang tuanya kesehatan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pertemuan tatap muka terbatas ya Tuhan, yang SMP sudah mengadakan ya Tuhan, yang rencana kami juga biarlah TK dengan SD juga akan mengadakan. Tuhan yang merencanakan ini semua ya Bapak. Bukan dengan kemampuan kami menjaga COVID-19, tapi perlindungan darah-Mu yang kudus itulah menjaga anak-anak-Mu, bahkan menjaga kami guru-guru-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari demi hari. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami yang di sini ya Tuhan. Mulai dari yayasan, kepala sekolah, SMP, SD hingga ke TK ya Bapak. Engkau berkati mereka, Engkau jagai mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karunia-Mu, kasih-Mu kami persembahkan ke dalam hadirat-Mu. Engkau berkati kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan anak-anakku semua. Dadah.